Salam, selamat sore untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Cindy Yolanda Kamnani, NIM 2003-030028, mahasiswa semester 1, kelas A, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, jurusan Sosiologi, Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membaca makalah Dasar-Dasar Ilmu Politik, Bab 1, Sifat, Arti, dan Hubungan Ilmu Politik dengan Ilmu Pengetahuan lainnya. Perkembangan dan definisi ilmu politik. Di Indonesia, kita mendapati karya tulis yang membahas masalah sejarah dan kenegaraan, seperti misalnya Negara Kertagama yang ditulis pada masa Majapahit sekitar abad ke-13 dan ke-15 Masehi dan Babat Tanah Jawa. Ilmu politik sebagai ilmu pengetahuan. Pada awalnya, para sarjana ilmu sosial cenderung untuk merumuskan definisi yang umum sifatnya, seperti yang terlihat pada pertemuan pada sejarah ilmu politik yang diadakan di Paris pada tahun 1948. Definisi ilmu politik. Ilmu politik adalah ilmu yang mempelajari politik atau politics atau kepolitikan. Politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik. Pada umumnya, dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Negara. Negara adalah suatu organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyatnya. Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan para pelaku. Pengambilan keputusan. Keputusan adalah hasil dari memuat pilihan di antara beberapa alternatif. Kebijakan umum adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh orang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pembagian, distribution, dan alokasi ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Bidang-bidang ilmu politik. Teori politik merupakan bidang pertama dari ilmu politik adalah bahasan sistematis dan generalisasi dari fenomena politik. Hubungan ilmu politik dan ilmu pengetahuan ada dua, yaitu sejarah dan filsafat. Hubungan ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial lainnya terdapat ilmu sosiologi, antropologi, ilmu ekonomi, psikologi sosial, geografi, dan ilmu hukum. Bab 2, konsep-konsep politik. Teori politik. Teori adalah generalisasi yang abstrak mengenai beberapa fenomena. Dalam menyusun generalisasi, teori selalu memakai konsep-konsep. Konsep adalah unsur yang penting dalam usaha kita mengerti dunia sekeliling. Generalisasi adalah proses melalui mana suatu observasi mengenai satu fenomena tertentu berkembang menjadi suatu observasi mengenai lebih dari satu fenomena. Filsafat politik. Filsafat politik mencari penjelasan yang berdasarkan rasio. Ia melihat jelas adanya hubungan antara sifat dan hakikat dari alam semesta dengan sikap dan hakikat dari kehidupan politik di dunia. Teori politik sistematis. Teori politik semacam ini merupakan suatu langkah lanjutan dari filsafat politik dalam arti bahwa ia langsung menetapkan norma-norma dalam kegiatan politik. Ideologi politik adalah himpunan nilai-nilai, ide-ide atau norma-norma, kepercayaan atau keyakinan yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana ia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problematika politik. Masyarakat. Masyarakat adalah keseluruhan antara hubungan-hubungan antar manusia. Negara. Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Definisi negara. Menurut Max Weber, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik. Sifat-sifat negara. Negara mempunyai sifat khusus yang merupakan manifestasi dari kedaulatan yang dimilikinya. Unsur-unsur negara.
memiliki wilayah, penduduk, pemerintah, dan kedaulatan. Tujuan dan fungsi negara. Negara dapat dipandang sebagai asosiasi manusia yang hidup dan bekerja sama untuk mengejar beberapa tujuan bersama. Istilah negara dan istilah sistem politik. Konsep sistem politik merupakan pokok gerakan dari gerakan pembaharuan yang timbul dalam dekade 50-an. Konsep kekuasaan terdapat definisi dan sumber kekuasaan. Pengaruh. Robert Dahl, seorang sarjana ilmu politik terkemuka, dalam ulasannya mengenai kekuasaan yang pertama, The Concept of Power, melihat kekuasaan sebagai konsep dan mengatakan A mempunyai kekuasaan atas B sejauh ia menyebabkan B untuk berbuat sesuatu yang sebenarnya tidak akan B lakukan. Bab 3. Berbagai pendekatan dalam ilmu politik. Pengantar, ilmu politik mengalami perkembangan yang pesat dengan munculnya berbagai pendekatan legal atau yudiris dan institusional telah disusul dengan pendekatan perilaku. Pendekatan legal atau institusional. Pendekatan legal atau institusional yang sering dinamakan pendekatan tradisional mulai berkembang abad ke-19 pada sebelum Perang Dunia Kedua. Dalam pendekatan ini, negara menjadi fokus pokok, terutama segi konstitusional dan yuridisnya. Pendekatan perilaku. Pendekatan perilaku timbul dan mulai berkembang di Amerika pada tahun 1950-an sesuai Perang Dunia II. Pendekatan neo-Marxis. Para Marxis ini yang sering dinamakan neo-Marxis untuk membedakan mereka dari orang Marxis klasik yang lebih dekat dengan komunisme, bukan merupakan kelompok yang ketat organisasinya atau mempunyai pokok pemikiran yang sama. Teori ketergantungan. Teori ketergantungan adalah kelompok yang mengkhususkan penelitiannya pada hubungan antara negara dunia pertama dan dunia ketiga. Pendekatan pilihan rasional. Pendekatan ini muncul dan berkembang belakangan sesudah pertentangan antara pendekatan-pendekatan yang dibicarakan di atas mencapai semacam konsensus. Pendekatan institusionalisme baru. Institusional baru berbeda dengan pendekatan-pendekatan yang diuraikan sebelumnya. Ia lebih merupakan suatu visi yang meliputi beberapa pendekatan lain, bahkan beberapa bidang ilmu pengetahuan lain seperti sosiologi dan ekonomi. Kesimpulan, tak dapat dipungkiri bahwa akibat dari perkembangan berbagai pendekatan terhadap gejala-gejala politik di atas adalah terakumulasinya pengetahuan. Bab 4. Demokrasi. Beberapa konsep mengenai demokrasi. Istilah demokrasi ada yang dinamakan demokrasi konstitusional, demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, demokrasi rakyat, demokrasi Soviet, demokrasi nasional, dan sebagainya. Demokrasi konstitusional. Demokrasi konstitusional ialah gagasan bahwa pemerintah yang demokratis adalah pemerintah yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Sejarah perkembangan. Pada permulaan pertumbuhan, demokrasi telah mencakup beberapa asas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai demokrasi dari kebudayaan Yunani kuno dan gagasan mengenai kebebasan agama. Demokrasi konstitusional abad ke-19, negara hukum klasik. Terdapat lagi demokrasi konstitusional abad ke-20, rule of law yang dinamis. Perkembangan demokrasi di Asia, Pakistan, dan Indonesia. Masa Republik Indonesia I atau 1949 sampai 1959, masa demokrasi konstitusional. Sistem parlementer yang mulai berlaku sebulan sesudah kemerdekaan diproklamirkan dan kemudian diperkuat dalam Undang-Undang Dasar 1949 dan 1950. Masa Republik Indonesia II atau 1959 sampai 1965.
masa demokrasi terpimpin. Ciri-ciri periode ini ialah dominasi dari presiden, terbatasnya partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluas peranan AMRI sebagai unsur sosial politik. Dekret Presiden 5 Juli. Masa Republik Indonesia III dari tahun 1965 sampai 1998, masa demokrasi Pancasila. Landasan formal dari periode ini ialah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, serta ketetapan-ketetapan MPRS. Masa Indonesia IV dari tahun 1998 sampai sekarang, masa reformasi. Tumbangnya Orde Baru membuka peluang terjadinya reformasi politik dan demokratisasi di Indonesia. Pengalaman Orde Baru mengajarkan kepada bangsa Indonesia bersepakat untuk sekali lagi melakukan demokratisasi kepada bangsa Indonesia, bahwa pelanggaran terhadap demokrasi membawa kehancuran bagi negara dan penderitaan rakyat. Oleh karena itu, bangsa Indonesia bersepakat untuk sekali lagi melakukan demokratisasi, yakni proses pendemokrasian sistem politik Indonesia sehingga kebebasan rakyat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan, dan pengawasan terhadap lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh lembaga wakil rakyat. Sekian dari saya, terima kasih.